Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Halo, saat ini Pastor telat beberapa menit. Maaf, karena layar tadi ada gangguan ya. Puji Tuhan, sekarang sudah bisa live dan senang banget bisa menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, syukur sama Tuhan, syukur, terima kasih ada yang memberkati Pastor kaos ini. Rasanya pakai ini keren sekali ya. Ya, dan juga hari ini Pastor mau ajak saudara-saudara untuk berdoa biar setiap kita menjadi anak Tuhan, pasukan doa. Yes. Halo, sapa-sapa dulu ya yang ada sudah bergabung saat ini. Iya, harap jaringan baik-baik saja karena ini hari kayaknya pagi ini ada beberapa gangguan di jaringan dan layarnya. Harap bisa semua normal. Saya menyapa yang ada di TikTok door. Wow. Yang di Facebook kayaknya ada beberapa kali mengulang jaringan. Halo, yang di Facebook harap semuanya baik-baik saja dan lancar. Memberkati, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di YouTube, puji Tuhan. Shalom, shalom. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk memuji Tuhan. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Iya, makasih masukannya. Ngelek ini saya periksa ulang. Iya, ini sementara pakai wifi handphone. Harap bisa berjalan baik ya. Puji Tuhan, shalom. Saya disapa dari Malaysia juga, shalom. Dari Balikpapan, dari Manado, shalom, 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 shalom. Puji Tuhan. Semua tentang Tuhan Yesus. Baik saudara hari ini sedang bahagia, semua tentang Tuhan Yesus. Saudara sedang dalam kelemahan, semua tentang kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengar pujian ini tentang doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil waktu kita berdoa. Berdoalah karena doa bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri dan mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan
perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan Tuhan, mengalir kemanapun Dia mau. Tiada yang mustahil di mata Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Ya, doa mengubah segala sesuatu. Mari anak Tuhan itu kita seperti setiap pagi membangun pasukan doa. Semangat berdoa, menguatkan otot-otot kita sebagai manusia rohani. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan keadaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubahkan segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan Tuhan, mengalir kemanapun Dia mau. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Ya, saya perbaiki dulu coba untuk jaringan di TikTok. Maaf ini hari ini kita mengalami gangguan jaringan. Iya. Dor, harap sudah lancar ya. Saya baru ganti jaringannya. Saat sekelilingku yang kuhadapi saat ini atau kuhadapi ada di luar kemampuanmu, berdiam diri dan berdoa
Halo semuanya. Doa mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan. Doa selalu menguatkan. Doa adalah keajaiban yang Tuhan kasih kepada manusia untuk berkomunikasi dengan Dia. Jangan jemu berdoa, tetaplah berdoa. Mujizat Tuhan nyata melalui doa orang benar. Saat kenyang. Yang cocok, yang senang, silakan di-share, dibagikan, di tap-tap layarnya ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Harap gangguan-gangguan jaringan tadi sudah bisa teratasi ya. Bagaimana di TikTok saat ini? Sudah lancar ya? Ya, di Facebook, YouTube, harap semuanya sudah lancar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga pelayanan hari ini bisa menjangkau banyak orang dan mereka boleh mendapatkan penguatan melalui pelayanan doa live streaming ini, Bapak Ibu terkasih. Begitu banyak orang yang ditolong Tuhan lewat kesaksian, dan diantaranya pujian ini di-request ya. Kira-kira pujian apa? Ayo silakan di TikTok dibantu tap-tap layarnya ya, di-share di Facebook, YouTube, dibagikan. Tadi yang ada gangguan jaringan sehingga mereka bisa terkoneksi kembali. Puji Tuhan ya. Silakan dibantu tap-tap layarnya. Setelah ini Pastor akan bawakan pujian yang di-request banyak orang berdasarkan pengalaman mereka sudah menerima pertolongan Tuhan Yesus. Itu pujian tentang Tuhan selalu menolongku. Siapa yang terberkati dengan pelayanan ini? Saya. Nanti saudara-saudara ikut ya, kita akan doa sebentar. Dan kalau ada sakit, kita doa kesembuhan. Ada yang susah, kita doakan pertolongan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan menerangi setiap hati kita. Puji Tuhan, makasih tap-tap layarnya, makasih komennya, makasih share-nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan menyembuhkan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku,
selalu menolongmu. Percayalah, Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Percayalah. Thank you. Makasih udah dibantu tap-tap layarnya. Makasih udah di-share, di-follow-follow, dibagikan, di komentar, di-subscribe, di-like. Terima kasih semuanya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ialah puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur sekalipun ada gangguan jaringan, ya. Sekarang ada sekitar 14.000 pasang mata memandang. Biasanya kalau normal jaringan 2 kali lipat, 20 ribuan. Tapi terima kasih sama Tuhan, tetap ada jiwa-jiwa yang bisa menyaksikan belasan ribu ini. Tuhan tetap setia, menolong kita, menolong hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Dia menjagamu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Yesus menyembuhkanmu, Yesus ampunimu. Terimalah, percayalah. Amin. Yesus mengampunimu. Amin. Yesus sembuhkanmu. Percayalah. Yesus mengampunimu. Yesus sembuhkanmu. Percayalah, oh percayalah, aku percaya, kasih-Mu Tuhan. Doa yang membalikkan keadaan. Keadaanmu hari ini sedang sedih, berdoalah. Keadaanmu hari ini sedang susah, berdoalah. Kalau sedang senang, bernyanyilah. Dalam pergumulan, berdoalah. Lagi sakit, berdoalah. Lagi dalam tekanan, kesulitan, berdoalah. Kalau lagi senang-senang, bernyanyilah, memuji Tuhan. Artinya apa? Doa itu bisa membalikkan keadaan setiap kita yang berdoa. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus tentang hal ini. Di time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa nih yang siap mendengar sabda firman Tuhan? Saya. Puji Tuhan. Semangat banget. Karena firman Tuhan
selalu memberi penguatan kepada setiap kita, setiap orang yang mendengar. Ketika saudara dalam pergumulan, Tuhan Yesus berkata, dan saya mau sampaikan, saudara-saudara, masuklah kamarmu dan berdoa. Manusia tidak bisa kita harapkan 100%. Harta, uang, jabatan tidak selalu bisa menjadi yang kita harapkan. Tetapi firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita semuanya, ketika kau mau berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan, agar engkau masuk dalam kamarmu, membangun mesbah, membangun sebuah persekutuan, fellowship dengan Tuhan, Bapa yang baik. Seperti ajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, saya bacakan ya, Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, masuk dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapa mengajar kita di sini untuk membangun sebuah persekutuan yang romantis dengannya. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa bikin romantis. Kalau hati udah romantis, hati tenang, hati senang, hati damai, hati teduh. Maka selalu ketika keluar dari ruang doa, dari persekutuan doa, dari mesbah doa, itu pasti wajahnya bersinar, pasti senang, pasti bahagia, pasti ada kelegaan, dan ada damai sejahtera yang Tuhan kasih, yang tidak seperti dunia kasih. Mari Bapak Ibu yang sudah jarang doa pribadi, dengan firman Tuhan Yesus saat ini, ketika engkau ada apa-apa, berdoa. Meski engkau tidak ada apa-apa, engkau harus selalu berdoa. Kalau senang-senang, bernyanyi puji Tuhan. Doa itu bisa membalik keadaan. Keadaan yang buruk, keadaan yang lemah, keadaan yang sakit, keadaan yang tidak menentu, kebimbangan, lewat doa. Doa itu bikin romantis hidupmu, bikin hidupmu lebih indah, bikin hidupmu lebih menyala, lebih hatimu gas. Dalam segala keadaan, khususnya yang dalam pergumulan, lembah air mata, jurang kesedihan, masuk kamarmu berdoa. Ini juga bicara soal pentingnya setiap kita anak Tuhan punya secret place. Apa itu secret place? Tempat rahasia atau tempat berdoa. Ya, kalau saudara punya rumah, bagus kalau ada satu ruang untuk doa. Jangan sampai punya rumah besar, tapi ruang doa kecil pun tak punya. Ya, padahal kita ini dapat berkat Tuhan. Kita ini manusia rohani, kita ini anak Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa. Saya sampaikan ini
Mungkin di antara ribuan orang ini ada yang sudah mulai malas berdoa, atau belum punya ruang pribadi dengan Tuhan untuk berdoa, atau saudara-saudara selama ini hanya minta didoakan. Saya mau cerita sedikit ya, bahwa banyak sekali orang tua minta untuk saya doakan anaknya yang tes ujian CPNS. Saya mohon maaf, saya sampaikan kembali di sini. Saya sudah balas, sedapatnya saya chat pribadi, saya balas, kasih penjelasan. Orang tua, tolong doakan anakmu sendiri gitu. Ya, karena orang tua juga bukan cuma besarkan anak, juga dikasih tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, mendoakan anak. Ya, jadi saya minta maaf ya, urusan untuk anak sukses, anak mau masuk tes CPNS untuk apa gitu semua saya tidak layanin. Kenapa? Orang tua yang doakan dong. Jangan semuanya ke hamba Tuhan. Ya, jangan semua ke Pastor Andy. Pastor Andy cuma satu yang tiap hari mau mohon doa ribuan. Jadi saya harus ngomong di sini, bukan saya sombong atau pelit doa, tidak. Maksudnya anakmu ada mau kerja, mau pintar, mau CPNS, mau apa gitu, tolong please orang tua doakan anak. Jangan semua didorong ke hamba Tuhan. Ya, kalau saudara ada gumulan sakit apa, mari kita bantu mendoakan gitu ya, atau saudara sakit bantu doakan lewat live streaming. Tapi kalau saudara-saudara misalnya anaknya itu jodohnya kah, kerjanya kah, studinya kah, bahkan ada urusan dompetnya, urusan kerjaan, urusan suaminya, tidak cinta lagi, ayo kau doakan suamimu. Ya, jangan semua dorong ke Pastor Andy. Jadi saya sampaikan ini di secara live streaming, mudah-mudahan dipahamin ya. Prinsip-prinsip ini saya hidupin. Sama juga dengan misalnya kenapa Pastor Andy tidak mendoakan tiap hari on-site. Iya, saya hanya mau mendoakan pas hari kebaktian, hari Minggu, supaya Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang dikenal, bukan Andi Simon. Kalau misalnya tiap hari Pastor Andy melayani saudara-saudara, ada kemungkinan tiap hari tempat center di mana Pastor melayani di Balikpapan penuh. Ya, nanti berubah menjadi klinik kesembuhan atau jadi balai pengobatan, nanti orang pengkultusan, nanti bermakna seolah-olah saya mampu menyembuhkan. Saya menolak semua itu, saya menolak pengkultusan, saya tidak mau semua itu terjadi. Maka saya live streaming aja ya saudara-saudara yang mau air doa di luar Balikpapan. Oh ya, untuk di Balikpapan saya infokan dalam beberapa hari ini layanan healing water lagi ada upgrade alat ya. Kemarin sudah kita penggantian filter karena memang air ini adalah air kita rawat setiap bulan ya, dan kita maintain supaya tetap higienis begitu. Jadi untuk beberapa hari ke depan ini healing water di Balikpapan juga kita lagi upgrade alatnya ya. Jadi saudara-saudara nantilah minggu-minggu depan kalau mau ambil lagi silahkan. Nah untuk yang di luar Balikpapan nggak usah datang, cukup ikut live streaming. Mau didoakan airnya, air minum masing-masing, nanti kita di akhir kita berkati ya. Jadi bisa dipahami, bukan berarti Pastor Andy sombong gitu, tidak. Saya menolak pengkultusan. Kalau saudara merasa perlu dilayani oleh hamba Tuhan di luar hari Minggu, saudara ke gerejamu masing-masing. Saudara, saya juga tidak melayani konseling, ya, bukan tidak bisa, tapi tidak kepegang gitu ya. Karena form doa banyak sekali. Jadi kenapa banyak orang datang minta doa? Karena doa itu dikabulkan.
Banyak doa-doa orang yang datang, baik ibadah hari Minggu yang mereka sempat datang ataupun di sini. Sebentar saya akan bacakan bukti-buktinya. Bagaimana doa-doa diberkati, doa-doa dijawab Tuhan di pelayanan ini. Kenapa? Karena ya itu Tuhan memberkati. Saya suka berdoa. Tuhan melihat hati. Mungkin ya, nggak GR, Tuhan melihat hati ini, hati yang Tuhan suka gitu. Sehingga apa yang keluar dari hati didoakan, banyak orang-orang disembuhkan. Ya, tapi di sini saya mau ajak saudara, seperti Tuhan Yesus berkata, mari masing-masing kita perhatikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Selama ini saudara mungkin didoakan, Pastor Randy didoakan, hamba Tuhan, gembala saudara, pastor saudara itu bagus ya. Tapi saya mau saudara juga punya hubungan doa pribadi. Ya, ketik rame-rame hubungan doa pribadi. Ketik rame-rame hubungan doa pribadi. Ketik rame-rame hubungan doa pribadi. Ya, hendaklah setiap kita orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan juga masing-masing punya hubungan doa pribadi. Ya, ke gereja itu harus, kebaktian pendalaman iman itu bagus, ya. Didoakan penyembahan itu bagus bersama-sama, tapi saudara juga harus miliki hubungan doa pribadi sama Tuhan Yesus, ya. Dengan cara apa? Masuk kamarmu dan berdoa kepada Bapa di surga. Baik, ya. Perihal tentang doa, saya lanjutkan. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Di sini Tuhan Yesus mau kasih tunjuk kepada kita bagaimana doa itu, harapan dalam doa, dan karakter Bapa itu apa gitu kau berdoa. Sehingga dengan pengertian membaca ayat ini kita bisa membatalkan tipu muslihat iblis yang ditaruh di pikiran kita. Bapak itu jahat, Bapak itu pelit, Bapak itu nggak dengar doa. Dengan ayat-ayat ini yang kita akan baca selanjutnya, mematahkan bahwa Bapak itu jahat dan sebagainya. Bapak nggak jahat, Bapak itu baik. Dan juga membuat kita tekun untuk berdoa. Karena orang yang berdoa, mereka akan mendapat jawaban doa. Seperti katakan sebentar, ketok pintu dibuka, cari dapat, ya, minta menerima. Jadi ini perihal tentang doa, supaya kita tahu bahwa doa itu bisa membalikkan keadaanmu. Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan Yesus tertulis, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Orang yang meminta akan menerima. Ya. Carilah maka kamu akan mendapat. Orang yang mencari akan menemukan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Gedor-gedor. Kalau belum dibuka, gedor-gedor. Belum didengar, gedor-gedor. Nanti pintunya terbuka. Ya, karena kalau kau gedor-gedor ada orang akan dibuka pintu. Kita doa-doa, ada Tuhan Yesus yang jawab doa-doa kita. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kecuali rumah kosong. Kita tidak berdoa omong kosong. Kita tidak berdoa kepada surga yang kosong. Kita berdoa kepada Tuhan yang hidup, pemilik sorga, yang mendengar doa dan menjawab doa. Dan waktu engkau berdoa, engkau milik Kristus. Engkau diberikan rahasia-rahasia, hikmat dalam kerja, dalam karir, dalam studimu,
dalam keluargamu, khususnya saudara hamba Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan rutinitas, tapi sebuah rema, petunjuk day by day apa yang harus kau lakukan. Ini sharing sedikit tentang pelayanan. Saudara, pelayanan itu bukan seperti kerja kantor yang hari-hari kita kerja seperti orang kantoran. Kita hamba Tuhan, ada tuntunan Roh Kudus. Kadang begini, kadang begono, dan orang melihat kadang aneh, kadang gak masuk akal. Karena kita hamba Tuhan. Ingat, semua ini hanya bisa kita dapatkan petunjuk-petunjuk itu dari hubungan kita dengan Tuhan, Bapa yang baik. Ya, sekalipun saudara, istilah gereja ada namanya full timer. Sekalipun full timer bukan berarti engkau harus tunduk penuh kepada gembalamu. Saya hampir 10 tahun membantu pelayanan di gereja Betani Balikpapan. Saya tunduk, saya hormat, saya patuh kepada gembala Bapak rohani saya. Tapi saya tidak berhenti berdoa. Maka saya dikenal dulu pelayanan yang yang unik. Saya suka melayani orang sakit, orang kerasukan roh jahat, orang-orang susah gitu. Dibandingkan teman-teman full timer yang ada itu sudah monoton. Tiap hari masuk jam 8, pulang jam 4 sore, begitu tiap hari. Kayak orang pegawai kantoran. Kalau saya enggak. Kadang saya masuk jam 10, kadang saya nggak masuk. Kenapa? Karena saya keluar melayani tuntunan Tuhan dan puji Tuhan. Berjalan hampir 8 tahun saya membantu pelayanan ini. Akhirnya saya merasa Tuhan menuntun lebih dan mau menggenapkan rencananya dalam hidup saya. Saya permisi untuk saya mulai berjalan sepenuhnya dengan apa yang Tuhan mau sesuai kehendaknya. Hingga hari ini ada, saya dengan Bapak Gembala saya menggembalakan saya 8 tahun, 10 tahun, saya membangun hubungan yang baik. Hamba Tuhan yang bangun hubungan dengan Tuhan baik itu, maka dia juga akan bagus hubungan dengan gembalanya, dengan relasinya gitu. Ya, karena agak nggak masuk akal ya kalau misalnya ngakunya hamba Tuhan tapi dengan relasi dengan orang lain dia penuh kebencian. Itu nggak boleh, tidak boleh seperti itu ya. Jadi ingat ya, doa membalikan keadaan. Waktu engkau sedih hari ini, berdoalah, engkau bisa bahagia. Engkau sakit hari ini, doa, engkau bisa sembuh. Engkau ada di titik nadir, di titik jurang akan jatuh gitu karena berbagai pergumulan, kesalahan, pelanggaran, dan engkau hopeless, berdoa. Karena waktu engkau berdoa seperti engkau minta kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Ya. Ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat atau manusia yang tidak sempurna itu, orang tua atau bapak yang jauh dari sempurna, ya, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Tuhan Bapa di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow, kau minta sesuatu, Tuhan kasih yang baik, bahkan yang terbaik. Itulah gambaran tentang ketika kita berdoa kepada Tuhan. Doa bisa membalikan keadaanmu. Ya, didoakan bagus, minta tumpahan tangan hamba Tuhan bagus, ikut kebaktian doa KKR, kebaktian penyegaran iman bagus. Tapi hari ini saya mau ajak saudara, milikilah hubungan doa pribadi sama Tuhan Yesus. Dalam kamarmu berdoa. Maaf,
Mungkin saudara hari ini dengar ini sedang diranjang pesakitan, diranjang rumah sakit. Ini waktu yang terbaik untuk berdoa secara pribadi. Tutup matamu dan berkata, Tuhan Yesus, secara pribadi saya datang kepadamu, saya berdoa. Dan mulai naikkan doamu. Doa itu tidak usah pintar susu bahasa. Doa itu kata-kata dari hati. Seperti misalnya, Tuhan, saya lagi sakit, Tuhan, saya sadar saya banyak salah. Mohon Tuhan, beri kekuatan, beri jalan keluar, beri kesembuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, saya percaya ada kesembuhan. Amin. Tidak perlu kencang-kencang juga, doa dari hati. Ungkapan, bahasa ungkapan, naikkan. Doa. Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Sebentar, ini ada gangguan lagi, saya coba. Yesus, kami menyembah-Mu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu. Ku jadi milik-Mu. Yesus, kami memuji-Mu. Puji Tuhan, harap sudah baik ya, karena saat lagi saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, saudara-saudara terkasih, satu ayat lagi saya bukakan yang terambil dari Injil Matius 21. Puji Tuhan, ya. Injil Matius 21 ayat 22. Di sini ada perkataan Tuhan Yesus tentang kuasa doa. Doa itu keyakinan. Doa itu harapan. Dan Tuhan Yesus menegaskan di dalam Injil Matius 21:22, apa yang kau minta dalam doa, saat engkau penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wah, kalau orang yang benar saja janji itu dipercaya, apalagi ini Tuhan yang benar berkata bahwa ketika kau berdoa kepadanya dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Tercatat dalam Matius 21 ayat 22. Ya, saya bacakan. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi, Matius 21:22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan apa? Menerimanya. Marilah kita bersyukur. Dan setelah bersyukur ini, jadikan hari-hari berikut saudara-saudara membalikkan keadaanmu yang buruk, yang sakit, yang susah, yang sedih dengan doa. Waktu engkau dalam keadaan susah, sedih,
pergumulan berdoalah. Waktu engkau bahagia, sukacita, bernyanyilah, sembahlah Tuhan Yesus Kristus. Saya doakan sekarang, mengucap syukur sekaligus, dan saudara hiasi hari-hari hidup kita. Mulai hari ini, esok dan seterusnya, dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan berarti saudara berhenti didoakan, bukan saudara berhenti ibadah secara bersama-sama, tidak. Justru dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita ini sadar otoritasnya sebagai anak-anak Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami tahu, kami sudah mengerti, kami sudah dengar bahwa doa bisa membalikkan keadaan. Kuasa doa tidak berubah. Tuhan memanggil kami untuk percaya dan mengucapkan apa yang kami yakini, apa yang kami imani. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Firman-Mu, iya dan amin. Apa yang sedang digumulkan saat ini, atau apa yang sedang mereka akan memuji Tuhan karena gembira sukacita, biarlah semuanya ini diberkati dan menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, saudara-saudara yang sedang sedih, yang sedang susah, yang sedang dalam pergumulan, ada kelegaan, ada jalan keluar, dan ada pertolongan Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, radang, virus, jamur, bakteri, ada terkontaminasi dalam darahmu. Saya perkatakan in Jesus name, be healed, be clear, be free. Darahmu dikuduskan oleh darah Yesus, tubuhmu diberkati, bersih dari segala gangguan bakteri, jamur, virus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya banget, waktu saya ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan yang terjadi atas tubuhmu, sehingga tubuhmu diberkati. Cek kesehatan Anda, dan saya percaya kondisi lab medis tubuh fisikmu saat ini mengalami pemulihan, diberkati kesehatanmu. Terimalah dengan iman dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Yes. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau minum dan akan memberkati air minum. Saudara mau minum, silakan saudara bisa angkat air minum seperti ini. Baik, saya berdoa diberkatilah air minum di tangan Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum ini air berkat. Kalau ada anak cucumu, orang tua sedang sakit, berikan air berkat ini dan niscaya tidak mustahil Tuhan bekerja dengan kasih. Air minum ini menjadi healing water di tubuh orang-orang sakit di sekitarmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati. Amin. Saya mau minum, saudara mau minum silahkan. Kasih kepada yang membutuhkan. Gratis loh ya. Silahkan. Jangan dijual, jangan cari cuan, jangan dibisnisin. Awas loh ya. Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani saudara hari ini tentang doa, tentang kebaikan Tuhan, tentang penguatan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Kemarin sebelum selesai banyak request pujian tentang Surya Pasti Bersinar. Saya membawakan pujian ini sebelum nanti akan doa berkat dan setelahnya
memberikan kesaksian-kesaksian yang sudah mereka terima loh. Lewat apa? Lewat doa. Puji Tuhan, saudara-saudara bisa ikutin sampai selesai, mungkin sekitar 5-10 menit lagi selesai. Ada kesaksian-kesaksian, saudara-saudara biar dapat berkat doa, berkat Tuhan, dan berkat juga penguatan lewat kesaksian yang ada. Pujian ini berpesan, sekalipun engkau sedang dalam kesedihan, jangan lupa untuk berdoa. Tetap setia, tetap ibadah. Makasih udah di-share. Tolong di-tap-tap layar di TikTok ya. Di-subscribe, makasih. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu ada, thank you, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Bless you, thank you Ciara. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkan kita. Mana pribadi-pribadi yang suka doa? Saya. Mana pasukan doa? Saya. Mana keluarga yang berdoa? Saya. Hore! Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingat, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Ingat, tetap berdoa, tetap sembahyang ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar, thank you, di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Makasih buat stiker yang dikasih di YouTube ya. Makasih buat stars bintangnya. Makasih buat gift-nya, pausnya, yang lucu-lucu banget deh. Makasih semuanya, terima kasih. Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong kita. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus
hadir. Yesus nyata tak tinggalkan kita. Hore. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih dan kita akan terima doa berkat. Dengan tangan terangkat ya Tuhan, mohon berkat daripadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhanku, Bapa yang mengasihimu, dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studi lumbung-lumbungmu, diberkatilah kesehatanmu, dilindungi daripada yang jahat, dilindungi, diluputkan dari kecelakaan, dan sepanjang hari ini engkau adalah pribadi yang setia menjadi pasukan doa. Sepanjang hari ini, saudara-saudara mendengar firman, saudara akan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, saudara dengan urapannya, kita menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi pribadi yang senangkan hati Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat ini. Saya ucapkan juga panjang umur bagi yang ulang tahun di hari ini, minggu ini, bulan ini. Saya berdoa diberkati keluarga, rumah tangga, anak-anak Bapak Ibu terkasih. Suami yang lagi sakit, istri dalam pemulihan diberkati sehat hari ini. Janji-janji Tuhan atas hidupmu tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Tuhan itu baik. Amin. Terimalah semua berkat yang baik ini dari Tuhan Yesus. Terima dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yes, udah selesai sudah hari ini. Sampai ketemu lagi. Kalau saudara senang hati, di like. Kalau nggak suka, di subscribe. Kalau nggak suka, di dislike aja. Kalau cocok, di subscribe channel YouTube Pastor Andi Simon. Kalau nggak suka, di skip aja. Kalau senang di TikTok, silakan di tap-tap layar, dibagikan. Nanti cocok. Besok lagi Pastor datang lewat live streaming jam 5.05 WIB 6.05 WITA untuk menyapa, menguatkan, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Ya, makasih yang udah posting ulang, makasih yang sudah share, makasih yang sudah membagikan, makasih yang sudah tap-tap layar, tap-tap layar. Wih, 1,3 M banyaknya. Makasih yang sudah memberkati hamba Tuhan ini. Puji Tuhan. Udah ya, terima kasih. Masuklah di hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Sola fide, hiduplah oleh iman dan Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Kiss bye semuanya. Masuk di hari yang baru. Sarapan di mana? Ajak-ajak. Nah, puji Tuhan yang pasti hari ini saya mau makan buras dan nyoknya. Hore! Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dadah. Ya, maka selain mendoakannya, tolong juga doakan Pastor Andy supaya tetap sehat dan panjang umur. Tuhan mau pakai lebih lama lagi.
Dar, IJ Class. Bless you. Dadah. The stars seem cold. My heart feels shattered. My hands can't hold, but I whisper his name in the quiet dark. A spark of hope faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide. A well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill his will. Every tear, every wound you redeemed for life. In your arms, Lord, the broken take flight. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill his will. Every tear, every wound